Yo 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 yo. Halo guys, bertemu lagi dengan gue Akbar Gozin di channel Cicak Digital. Tears from Tears from Channel yang bakal ngajak kalian menjelajahi sejarah, fakta unik, dan berbagai macam kisah menarik di seluruh dunia. Nah guys, pernah nggak lu pada ngeliat tentara? Hampir semuanya berambut pendek. Bahkan banyak yang dicukur sampai nyaris botak. Tapi pernah nggak lu pada mikir, siapa sih yang pertama kali punya ide nyukur rambut tentara? Apakah ada satu orang yang menciptakan aturan tersebut? Ataukah sudah menjadi tradisi sejak zaman kuno? Nah, ternyata jawabannya jauh lebih menarik dari yang kalian kira. Yuk kita telusuri jejak sejarahnya. Banyak orang mengira ada satu tokoh yang pertama kali memerintahkan semua tentara untuk botak. Padahal kenyataannya enggak sesederhana itu. Tidak ada satu nama ataupun satu orang yang secara resmi diakui sebagai pencipta aturan rambut pendek untuk tentara. Tradisi ini muncul secara bertahap selama ribuan tahun yang lalu. Berbagai pasukan di berbagai zaman menemukan bahwa rambut pendek lebih menguntungkan di dalam peperangan. Karena itu, kebiasaan tersebut terus diwariskan hingga menjadi standar militer modern. Jadi, kalau ditanya siapakah penggagasnya, jawabannya bukan satu orang, melainkan hasil pengalaman para prajurit selama berabad-abad. Kalau kita menelusuri sejarah, salah satu pasukan yang terkenal dengan aturan rambut pendek adalah tentara Romawi. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Kekaisaran Romawi memiliki pasukan yang sangat disiplin. Para komandan menyadari bahwa rambut panjang bisa menjadi masalah pada saat bertempur. Bayangin pertempuran menggunakan pedang, tombak, ataupun perisai, musuh bisa narik rambut lawannya dan ngejatoinnya. Karena itulah tentara Romawi dianjurkan harus memiliki rambut pendek dan rapi. Aturan ini membuat mereka jauh lebih praktis dan lebih siap bertempur. Banyak sejarawan menganggap pasukan Romawi sebagai salah satu pelopor budaya rambut pendek dalam dunia militer. Memasuki abad ke-18 dan 19, dunia militer mulai berubah. Pasukan menjadi jauh lebih besar dan mulai terorganisir. Salah satu tokoh yang berpengaruh adalah Kaisar Prancis atau Napoleon Bonaparte. Napoleon terkenal sangat menekankan disiplin dan keseragaman pasukan. Walaupun bukan pecentus rambut pendek,
Sistem militer yang berkembang pada saat itu ikut memperkuat aturan mengenai kerapian penampilan tentara. Sejak saat itu, banyak negara yang mulai menetapkan standar aturan militer rambut pendek. Ketika Perang Dunia Pertama meletus pada tahun 1914, jutaan tentara hidup di parit-parit yang kotor. Mereka sering kekurangan air yang bersih dan fasilitas mandi. Masalah kutu rambut menjadi sangat serius. Banyak tentara mengalami penyakit akibat kondisi yang tidak higienis. Karena itulah banyak komandan mewajibkan rambut sangat pendek. Tujuannya sederhana, lebih mudah dibersihkan, lebih mudah diperiksa, dan lebih sulit menjadi sarang. Dari sinilah praktek mencukur rekrutan baru muncul dan menjadi semakin umum. Kalau lu pernah ngeliat film militer, biasanya tentara baru langsung masuk ruang cukur. Beberapa menit kemudian rambutnya hilang semua. Bahkan terkadang jauh lebih cepat daripada proses daftar WiFi. Ternyata ada alasan psikologis di baliknya. Karena rambut dicukur, semua rekrutan terlihat sama. Tidak ada lagi yang tampil paling keren. Gak ada lagi yang sibuk memikirkan gaya rambut. Mereka mulai belajar bagian dari tim. Dalam dunia militer, kepentingan kelompok lebih penting daripada penampilan pribadi. Saat ini, tentara banyak menggunakan senjata canggih, mulai dari helm tempur, masker gas, headset komunikasi, hingga alat pelindung khusus. Rambut pendek membuat semua perlengkapan itu jauh lebih nyaman digunakan. Selain itu, rambut pendek jauh lebih mudah dirawat saat bertugas di daerah panas, hutan, gurun, maupun daerah konflik. Karena itulah sebagian besar militer di dunia masih mempertahankan aturan tersebut hingga sekarang. Tahu nggak lu? Nggak semua tentara diwajibkan botak. Di beberapa negara hanya mewajibkan rambut pendek dan rapi. Ada juga pasukan elit yang memiliki sedikit aturan yang berbeda. Bahkan beberapa tentara wanita diperbolehkan memiliki rambut panjang selama diikat dan memiliki standar militer. Jadi sebenarnya yang diwajibkan bukan botaknya, melainkan kerapian, kedisiplinan, dan kesehatan. Jadi guys, kalau ditanya siapa sih pencetus pertama kali tentara harus botak, jawabannya bukan satu orang tertentu. Di sini berkembang secara bertahap sejak zaman kuno. Tentara Romawi menjadi salah satu pelopor penggunaan rambut pendek. Kemudian, militer modern termasuk pada era Napoleon
dan Perang Dunia semakin memperkuat aturan tersebut. Tujuannya bukan sekedar penampilan, tetapi untuk keamanan, kebersihan, dan efisiensi. Jadi kalau sekarang lihat tentara botak, jangan langsung mikir kalau mereka habis kalah taruhan. Karena ternyata ada sejarah panjang di balik potongan rambut itu. Kalau lu suka video yang seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, karena masih banyak fakta yang menarik yang belum pada lu mengetahui semuanya.